solawat nggih niki dawuh dari As-Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati. Bon ya, ini dawuhnya. Dari siapa? Boleh ditulis As-Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati. Niku di akhir di kitab Kifayatul Adqiyah. Saya bacakan ada 10, nanti semoga tuntas nggih. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu ya, 10 keutamaan ini nggih, nomor satu. Nomor satu nggih. Salatul Malikil Ghaffar. Keajaiban solawat yang pertama adalah Salatul Malikil Ghaffar. Ghaffar. Ghain, fa, kemudian alif, kemudian ro. Salatul Malikil Ghaffar. Bahwa orang yang membaca solawat yang pertama, faedahnya, keistimewaannya, keutamaannya itu adalah mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Masya Allah. Salatul Malikil Ghaffar. Malik itu Asmaul Husna, Ghaffar juga Asmaul Husna. Ini baru satu saja, kalau kita kembangkan udah panjang ini. Salatul Malikil Ghaffar. Salatul Malikil Ghaffar. Kata Malik itu ada dalam Asmaul Husna. Di awal kita sudah disapa dengan kata Malik, yaitu di surat Fatihah. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okay. Atau di awal ada di surat Fatihah, di akhir itu ada di surat An-Nas. Jadi ngapunten, kalau kita coba geser ke Al-Qur'an nggih, betapa nggih keren nggih. Di depan di surat Fatihah kan berarti pembuka. Nah, penutupnya di juz 30 itu surat An-Nas, itu juga menyebut Malikin Nas. Okay, Malikin Nas. Di awal di surat Fatihah itu menyebut Maliki Yaumiddin. Keren ya? Keren ya? Ampun. Allah itu maha malik, maha yang maha kuasa. Kalau kita sepil gitu, Asmaul Husna itu kan indah, Tadi sekali lagi kita pelan-pelan, nggak perlu kita harus target dulu, kita pelan-pelan. Satu tadi itu Salatu Malikil Ghaffar. Jadi orang yang membaca solawat, orang yang gemar membaca solawat, keajaibannya mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Itu pertama. Kita ngalap berkah karena di situ ada dua Asmaul Husna, yaitu Malik sama Ghaffar. Malik itu Allah Maha Kuasa. Maliki Yaumiddin, yaitu Allah yang Maha menguasai, merajai nanti hari pembalasan, hari kiamat. Kalau sekarang ya Malik itu Maha Kuasa, kuasa mengendalikan semesta ini, kuasa mengatur hidup kita, kuasa mau apapun dalam dunia ini hak Allah. Kita nggak boleh intervensi, kita nggak boleh campur tangan. Itu nggak boleh diganggu gugat. Dari malam sampai tadi ini hujannya luar biasa, hujan full gitu. Ya Allah Maha Kuasa, terserah Allah. Mau dibikin terang, mau dibikin mendung, mau dibikin ini suka-suka Allah, karena Allah punya Malik, punya kuasa penuh gitu. Bayangkan, Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Malik, di sini ya Malik. Boleh nanti dicek, boleh nanti kalau panjenengan panjenengan nanti selesai mau kepo-kepo tentang, mau mengenali lebih dalam tentang Maha Maliknya Allah, boleh silahkan. Dicek aja di Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Malik, ya, Masya Allah. Jadi Allah Maha Kuasa, kuasa dalam segalanya. Kuasa gitu. Kalau kita ini sebetulnya, mohon maaf, kalau kita udah membayangkan kemahabesarannya Allah ini kan istimewa, Allah Maha Kuasa kok, mau menyelesaikan masalah kita itu ya bisa. Kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Udah.
Kalau kita mungkin butuh proses sedemikian rupa, Allah enggak. Allah enggak. Allah itu tidak kenal, sudah selesai gitu. Kompromi, Allah itu set gitu, selesai. Malik. Allah yang maha malik, yang menggenggam jiwa raga kita, hidup kita. Allah mau diapain ya Allah. Termasuk hari ini kita dipertemukan kayak begini ini ya karena maha maliknya Allah, genggam udah ayo gitu. Mau belok kanan belok kiri pun upaya itu nggak kita bisa dapat gitu. Jam sekian kita live, jam sekian panjenengan bertahan di menit sekian ya karena maliknya Allah, maha kuasanya Allah gitu. Ya, boleh nggih sedikit kita coba kepo-kepo mengenal keindahan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Ini baru satu loh ya. Tapi ngalah berkah, ngalah berkah. Nomor 2 tadi ada ghufar. Sholatul malikil ghufar. Bahwa orang yang bersolawat, orang yang membaca solawat kepada Kanjeng Nabi, dipastikan nomor pertama mendapat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Yaitu Al-Malik Al-Ghaffar, yaitu yang maha kuasa, yang maha kuasa dan maha memberi banyak ampunan. Itu Ghaffar. Ghaffar itu kalau ditulis, Ghaffar itu kalau ditulis gimana ya? Saya praktekkan. Ghaffar itu kalau ditulis begini. Ya. Ghaffar itu kalau ditulis gini. Ya. Oh, kita kelihatan enggak ya? Tuh, wah, Ghafarun ini. Gak kelihatan ya, Ghaffar gitu. Monggo, Ghaffar itu. Ghaffar itu artinya Allah yang maha banyak memberikan ampunan. Itu Ghaffar. Jadi kita kalau hari ini kebetulan saya setiap kajian di majelis nih, dengan jamaah, kemarin lagi temanya lagi menarik. Jadi apa nih? Sebanyak apapun dosa kita, masih banyak. Oh, caranya piye, Mas? Wah, desa iki, Mas. Sebesar apapun nggih, sebesar apapun piye iki arep ngembalikkane piye? Gini apa ya? Piye ya? Sebesar apapun kekhilafan kita, dosa-dosa kita, maka yakinlah hamparan ampunan Gusti Allah itu jauh lebih banyak, jauh lebih luas. Artinya apa? Dari situ kita tidak boleh berkecil hati, tidak boleh putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita mau minta ndak gitu. Kita mau minta ndak, kita mau mohon ampun ndak sama Allah. Kan gitu nggih. Tapi yang jelas Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan ampunannya, bahwa Allah itu sudah siapkan ampunannya, nggih. Oh, sebetulnya nanti ada banyak itu. Tuh. Ini sebetulnya Allah itu punya 3 sebetulnya nggih. Ada kebalik nggih, piye nggih? Kamera depan masalah nggih. Ada Ghaffar, ada Ghafur, ada Ghafir. Allah itu punya ini loh. Ghafarun, ada punya Ghafurun, ada punya Ghafirun. Ya, itu Allah. Ya, Ghafarun yang kita bahas tadi, ada Ghafurun, ada Ghafir. Itu Allah. Itu sifatnya Allah. Men ya. Tambahnya saja. Jadi kalau wangsuli ada Ghaffar, ada Ghafur, ada Ghafir. Ada nggak di Al-Quran? Ada insya Allah. Waalaikumsalam. Apa contohnya? Ghafar ya. Di Quran itu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrodo wa yumjidkum bi amwali wa banin ila akhiril ayat. Ada lagi
di Quran itu innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah juga ghafirud dzanbil adzim. Allah juga maha memberi ampunan atas dosa yang besar. Selesai. Kalian ya, mau nambahi saja. Jadi sekali lagi intinya keutamaan sholawat yang pertama ini menampilkan dua asmaul husna yang juga sayang kalau kita skip, sayang kalau kita lewatkan tentang sedikit nambah ilmu itu ya. Malik itu Allah Maha Kuasa, secara bahasa yang simple, tapi secara maknawiyahnya juga tentu kandungannya luar biasa. Kemudian ada Al-Ghaffar tadi, Ghaffar, waalaikumsalam nggih. Ghaffar, Ghafir, ini yang satu kurang pas ini nggih. Ghaffar kalau ditulis Latin itu F-nya double. Ghaffar, Ghafir sama Ghafur. Ghafur, innallaha ghafurur rahim. Itu Allah. Itu Allah. Jadi istimewa. Allah itu banyak kalau diartikan, banyak memberikan ampunan untuk kita. Yes, tenang saja, nggak stoknya nggak habis. Maafnya Allah, ampunan Allah itu tenang. Kita jangan ada pikiran. Jangan ada pikiran wah ora kumanan gitu. Kumanan apa? Kumanan itu kalau bahasa Bandungnya apa ya, kebagian itu, nggak akan kehabisan stok, tenang saja, semuanya aman, ya. Atau bahkan kita ini setiap hari langganan berbuat dosa, ya toh. Dan Allah mau kok memaafkan itu sepanjang mau. Misalnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, kan begitu. Oke ya. Itu nambah ngalap berkah saja. Asmaul Husna, nggih. Napa nggih? Ya. Jadi sekali lagi Ghafar, Ghafur, Ghafir. Sudah, guys. Bismillah. Oke ya. Pokoknya tidak ada yang tidak mungkin. Oke, di situ tadi ini nggih, saya tulis tadi. Ghafar di tasjid, kemudian Ghafur, kemudian Ghafir. Oke ya. Bon. Kita lanjutkan kembali. Tadi itu ngalap berkah mawon, nggih. Mana tadi? Oke, udah ya. Waalaikumsalam. Wis pokoknya bismillah, nggih. Bismillah. Dapat ampunan Allah, nggih. Oke ya. Kita lanjutkan. Nomor 1 tadi faedah bersolawat, keajaiban solawat. Yang nomor pertama adalah mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Kalau bahasa kitabnya Sholatul Malikil Ghaffar. Oke ya. Sampun. Saat ini nomor 2. Nomor 2, syafa'atun nabiyil mukhtar. Syafa'atun nabiyil mukhtar. Orang yang membaca sholawat itu mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi faedah yang kedua, orang yang membaca sholawat atau faedahnya bersolawat, keajaiban bersolawat itu adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafa'atun Nabiyil Mukhtar. Oke. Waalaikumsalam. Nomor 2, baru nomor 2 udah istimewa. Orang yang membaca sholawat akan dapat syafaat. Masya Allah. Nggih, niki derek Jambi, nggih, semuanya saja. Syafaat itu secara harfiah itu pertolongan Allah. Pertolongan Rasulullah. Makanya syafaat itu penting. Oke, nanti saya jawab nggih. Saya tuntaskan dulu nggih. Insya Allah saya jawab. Siap. Saya tuntaskan dulu di poin kedua, nggih, biar utuh. Jadi sekali lagi yang
kedua tadi syafa'atun nabiyil mukhtar, bahwa orang yang membaca sholawat, faedah membaca sholawat itu adalah syafa'atun nabiyil mukhtar. Al-mukhtar itu, nah sama ini. Mana ini ya? Nah ini. Mukhtar itu lafadznya gini nih. Ya, ini saya ada punya kitab sholawat ini namanya Nurul Anwar wa Kanzul Abdur fi Dzikri Sholah ala Nabiyil Mukhtar. Ya, sudah. Ada Al-Mukhtar itu hamba pilihan. Ada sholawat yang menyebut kata Al-Mukhtar itu ya sholawat Nuril Anwar. Okay. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa siril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadinil Mukhtar. Mukhtar itu pilihan. Okay. Nabi Muhammad itu betul-betul dipilih oleh Allah. Nabi yang istimewa. Khairul Anbiya, sebaik-baiknya para nabi. Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup nabi dan rasul. Nggih. Apalagi nggih. Nabi yang khairul anam, sebaik-baiknya manusia. Terus apalagi sanjungan Nabi Muhammad itu yang diberikan Allah itu luar biasa. Dan mohon maaf, Gusti Allah itu kalau manggil tidak pernah jangkar. Kalau bahasa lain ada yang tepang enggak ya? Nah, kalau kami itu di Jawa itu nyebutnya jangkar. Jangkar itu panggil nama tok gitu loh. Manggil nama tok. Saking Masya Allah istimewanya Kanjeng Nabi Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Habibullah. Wah, julukannya banyak. Al-Mustafa, Nabi pilihan. Habibullah, kekasih Allah. Khalilullah, juga kekasih Allah. Masya Allah, itu Kanjeng Nabi. Jadi biar kita ini tidak meragukan kapasitas Kanjeng Nabi. Hadis ini loh, luar biasa loh. Rasulullah itu pasang badan. Syafaatnya itu dipasang badankan ke umatnya itu loh. Kalau saudara ada yang sampai ada ditulis di pintu raudhoh itu, di masjidnya Kanjeng Nabi itu kan di raudhoh itu kan ada tulisan syafaati li ahlil kabair. Itu ada tuh di pintunya itu kan ada tulisan itu bahwa syafaatku, pertolonganku itu saya akan berikan untuk para pendosa-pendosa besar itu. Masya Allah. Kanjeng Nabi syafaat. Jadi kita walaupun kita beragama gini ini nggak perlu kita malu untuk menyebut kata syafaat itu. Wah, saya bukan latar belakang santri, saya itu selengean, saya itu rock and roll. Apa salahnya kita menyebut kata syafaati gitu, syafaat Rasulullah gitu, ya, syafaat Rasulullah gitu, pertolongan Rasulullah, Nah, pokoknya jangan yang kemarin saya tidak motor. Aku nggak boleh ketawa kok. Ini lagi melo ini, iya toh. Coba itu nanti ada loh, habis kami kaji itu. Apa ya? Kalau kita membayangkan Rasulullah hari ini gitu, andai gitu, kita berandai-andai aja. Di saat itu bukan Rasulullah yang menjadi nabi terakhir untuk kita. Kebayang enggak? Coba mohon maaf. Ini yang saya tidak tahu, yang membersamai sekian ini kan dari jalur rizki kan dari semua profesi. Itu semua jasa Kanjeng Nabi loh. Kita katakan yang lagi viral hari ini, orang berdagang, orang bisa bertani, orang bisa ini. Rasulullah loh. Pengusaha, Rasulullah loh. Gitu kan, yang tata kelola, yang tata kelola, tata kelola gitu, ya, tata kelolanya. Jadi apa namanya, hebat gitu. Rasulullah itu hebat.
Jasanya itu loh. Makanya saya sering mohon maaf nih, mohon maaf. Saya sering bilang sampai ke jamaah itu, pantas nggak kita ini bersolawat bercanda? Pantas nggak kita ini solawat main-mainan gitu? Yang kita mau minta ini banyak loh, apalagi syafaat loh. Itu secara nurani kejawabkan, gitu loh. Kita ini apa sih maunya ke Kanjeng Nabi misal? Maunya kita ke Kanjeng Nabi itu apa? Ya enggak? Maunya ke Kanjeng Nabi. Coba. Enggak gitu. Kalau kita hari ini gitu, dengan segala pencapaian di kehidupan kita hari ini, banyak betul. Kalau kita ini makanya saya misalnya koleksi kitab kayak gini-gini misal, kebayang nggak? Kalau ini nggak ada, ini sekian ini loh, sekian ini membahas Rasulullah nih, membahas Rasulullah. Judulnya aja keren ini. Covernya saya juga seneng nih. Pokoknya kalau kitab made in bukan Indonesia ini keren-keren. Maksud saya gini, mohon maaf, kita bisa beribadah dengan Allah. Bagaimana cara beribadah? Bagaimana sih sebelum ibadah itu ngapain sih kita gitu? Kita ini sampai mohon maaf. Tadi kita bangun tidur, semuanya. Kenapa ketika wudhu ini disunahkan untuk dibasuh dulu? Ya, di gini-gini namanya sunnah. Ya, di sela-sela ini namanya tahlil. Di gini-gini ini tuh, gitu. Rasulullah itu telaten. Rasulullah itu jeli pokok. Mon, hebat Kanjeng Nabi itu. Sampai di gini-gini ini loh. Karena apa jawabannya? 4 jari kita ini nggak tahu pas tidur ini ngelayap kemana ini gitu. 4 jari kita ini kemana ini gitu loh. Wis kukur wis eh wis kukur wis macam-macam gitu. Gitu. Wis kukur gitu loh. Bergerilya kemana-mana. Tangan kita ini loh. Ya enggak? Masya Allah. Ya. Masya Allah. Saya NU. Ngelayap bener loh. Makanya karena ini penuh bakteri gitu. Tadi mohon maaf, dulu saya santri terus terang aja nggih, saya buka kartu nggih. Saya dulu gudikan misalnya di pondok itu, nggak apa-apa. Tapi sekarang berkah gudik, insya Allah baik-baik saja. Bon ya, ini kemana-mana loh, gitu. Kukur, nah nggak perlu saya praktekkan misalnya gitu. Nah, oleh Rasulullah suruh nyuci dulu sebelum ke muka, gitu loh. Sebelum ke muka, biar nggak interaksi ke sini. Jadi penting kita ini juga mendiskusikan bahwa instrumen atau sesuatu perangkat ibadah ini punya loh yang memiliki faedah yang lain gitu loh ya. Ya, oh deh, merdeka gudik. Sepengat kan begitu gitu loh, dicuci. Ini kalau kita membayangkan Kanjeng Nabi itu, saya punya kok, mana ya kitabnya di depan. Ada kalau mau panjenengan, saya itu dulu punya kitab namanya Satu Hari Bersama Rasulullah. Oke. Kitabnya keren judulnya, Sehari Bersama Rasulullah. Ada lagi Sehari di Rumah Rasulullah. Masya Allah. Oke. Jadi sekali lagi, ya monggo ini renungan karena kita temanya nggih. Nggih. Jadi sekali lagi bahwa Rasulullah itu luar biasa. Pokoknya the best pokoknya. Makanya sampai ada kitab lagi yang ngarang ini, yang mengarang kitab ini. Itu punya karya juga namanya Al-Insan Kamil. Al-Insan Kamil, manusia sempurna. Siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi santri cukir Jombang, tapi dulu di mana Bu? Di cukirnya Bu. Alhamdulillah, nggih. Masya Allah, nggih. Pokoknya santri itu berkah ya, gudik ya lumayan dinikmati.
Oke ya, pokoknya Kanjeng Nabi. Jadi tadi itu syafaat Nabiyil Mukhtar. Alhamdulillah tuh tambah bolo ini tebu ireng nih. Iya, Masya Allah berkah istimewa nggih. Semoga berkah nggih. Semoga berkah nggih. Tebu ireng nggih. Wah, saya kitabnya banyak ini. Sampun nggih. Oke nggih. Terima kasih nggih. Oke ya, kita lanjutkan nggih. Pundi wau, Nabiil Mukhtar. Pun ya, dil nggih. Syafaat pertolongan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat kita hari ini nggih. Contoh lagi misal pendidikan. Kita tidak bisa membayangkan ilmu yang saya kitab-kitab itu banyak saya itu. No. Nih. Nggih. Ini isinya yuk Kanjeng Nabi tok ini bahas ininya. Kalau Kanjeng Nabi itu tidak apa ya? Ilmunya itu loh. Awake dhewe kehilangan arah. Minad dzulumati ilan nur. Minad dzulumati ilan nur. Istimewa minad dzulumati ilan nur. Minad dzulumati ilan nur. Ya, minad dzulumati ilan nur. Minad dzulumati ilan nur. Allah itu Rasulullah yang membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya. Kanjeng Nabi, ya. Sekali lagi kita ini bersolawat istimewa pokok. Kita juga harus ada ruang bagaimana kita ini khidmah untuk membaca solawat gitu kan ya. Ya dengan harapan kita menjadi bagian dari yang dapat syafaat Rasulullah dunia akhirat itu. Dunia akhirat ya. Jadi dunia akhirat harus bismillah ya. Bismillah. Bismillah ya. Sampun. Kanjeng Nabi ya. Masya Allah nih, kalau dibayangkan loh, Kanjeng Nabi itu terus pasang badan. Makanya kenapa? Ada dawuh umati gitu. Umatku gitu kan. Yang dipikirkan kita gitu. Besok yang akan datang Ramadan. Apa yang kita kenal? Lailatul Qadar. Puasa Ramadan 1 bulan ini diperuntukkan, makanya wa Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulannya umatku gitu. Kita ini dispesialkan loh. Kita ini dispesialkan gitu. Gitu. Ya. Kita ini dispesialkan. Wa Ramadan syahru ummati. Bahwa Ramadan itu bulan umatku. Nanti di sana bayangkan ya. Apa namanya? Man soma Ramadana imanan wahtisaban hufiro lagu mata qaddama min dzanbi. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang besok berpuasa di bulan Ramadan membangun keimanan, nggih, wahtisaban hufiro lagu mata qaddama min dzanbi. Dosa-dosa kita yang lalu itu, yang lampau, yang expired, diampuni oleh Allah. Terus lagi di Ramadan nanti ada malam yang kita kenal dengan malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan. Kita sedikit mulai membayangkan Ramadan karena memang Rasulullah pengen menggiring itu gitu loh. Kita ini sudah harus mulai hari ini sudah mulai membayangkan Ramadan. Ramadan itu nanti ada peristiwa sakral, yaitu yang kita kenal dengan malam 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang diabadikan dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadr min alfi syahr. Lailatul qadr itu malam 1000 bulan loh. 1000 bulan itu kalau diakumulasikan, yaitu kalau dikruskan dalam hitungan tahun itu sekitar 83 tahun lebih arba'ata asyhurin, lebih 4 bulan. Bayangkan. Itu jasanya Kanjeng Nabi, syafaatnya Kanjeng Nabi. Kemarin kita Isra Mi'raj gitu. Isra Mi'rajnya kita kemarin sudah kita bahas. Bagaimana kemudian
Rasulullah bernegosiasi dapat masukan dari Nabi Musa untuk minta keringanan, minta dispensasi, minta rukhsah, minta potongan dari 50 sekarang tinggal 5, 17 rakaat 5 waktu. Kebayang enggak jasanya Kanjeng Nabi itu? Luar biasa. Gitu. Ya ini tadi juga mohon maaf kita umat muslim ini malah hari ini dibenturkan kemana-mana. Umat muslim kita ini sayang gitu, energi kita habis gitu nanti hanya untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak membawa kemajuan kita gitu. Gitu, okay? Misalnya saya sering diskusi sama Mas Galang ini yang alhamdulillah mensupport saya gitu-gitu nggih. Ya kayak nyuwun sewu nggih, kita ngaji gini kadang nanti ya nggak masalah. Saya dibully itu nggak masalah nggih. Dikritik itu nggak masalah. Cuman kan bayangkan nggih, hari ini kemarin ya juga wis wajar kita udah harus siap itu nggih. Tapi kalau kita nggak nyawiji kayak gini, kita nggak memanfaatkan teknologi, ya udah gimana lagi gitu. Gitu. Sekarang kan yang malah disupport kan malah yang kebalikannya gitu. Ya toh, yang realnya kan begitu faktanya gitu. Ya, memang sudah dawuhnya guru kita, Mbah Yai. Pokoknya ngajine lempeng-lempeng itu malah peminatnya enggak banyak gitu. Ya enggak apa-apa gitu. Dan masih yang lainnya enggak apa-apa. Tapi intinya ala kulli hal ayo gitu dengan versi panjenengan monggo di rumah masing-masing gitu. Untuk kita ke Kanjeng Nabi semampunya. Saya juga gitu. Saya juga belajar, saya masih belajar gitu. Untuk membersamai dari kampung ke kampung mungkin gitu dan seterusnya nggak menarik. Mungkin dakwah saya sebagian orang nggak menarik. Masuk ke musola, ngaji sama ibu-ibu ini gitu. Tapi mereka umat Kanjeng Nabi yang berhak untuk dapat ilmu gitu. Ya. Jadi sekali lagi karena ya itu tadi kita pengen syafaat gitu. Ya, salah satunya dengan jalur solawat, salah satunya dengan kita ayo gitu. Lanjut terus pantang mundur. Iya betul gitu. Kayak gitu nggih. Ya dengan harapan dapat syafaat, dengan harapan dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun, oke ya. Wah, mandi panjang, intinya luar biasa, luar biasa. Kemarin Mas Galang di 4 hari yang lalu, 5, mungkin hampir 1 minggu, juga membahas tentang untuk menyepil masalah apa? Adab. Mau nyepil masalah adab ya Mas Galang, nggih. Kebayang nggak? Sekarang betul-betul terjadi. Dunia pendidikan kita ini Masya Allah, yang sekarang lagi rame, yang masuk di beranda kulo, tadi malam itu, sore apa ya, itu seorang guru yang, apa namanya, ditersangkakan sampai ke DPR itu karena memotong peserta didik yang, apa ini namanya, yang disemir gitu. Kan ini dunia pendidikan yang berangsur terus lagi-lagi tersangkanya guru loh. Lagi-lagi yang disalahkan guru, tapi guru dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa, guru dituntut untuk ini, tapi nggak punya ruang untuk bergerak lebih gitu. Ya akhirnya apa? Iya, yang rambutnya disemir betul, gitu loh. Kalau kita pembiaran kan beda kita ini kan produk 90-an gitu nggih. Dimarahi guru itu kan masya Allah gitu. Saya nggak pernah dulu di pondok, di pelosok, di ini, dimarahin di ini terus curhat ke orang tua enggak gitu kan. Suruh push up ya oke gitu. Karena kita salah. Setoran hafalan hadis kurang ya dijewer di ini ya udah gitu. Kita salah nggak curhat cemen cerita orang tua terus minta pindah itu enggak gitu. Nah sekarang kan dilematisnya kan di situ, guru-guru TPQ yang lillahi ta'ala pulang dari sawah, mulang, nggak kebenaran, orang tuanya nggak terima. Tapi kita dituntut anak untuk iso iki, tapi lost doll gitu loh. Gitu loh. Bebannya kan kami sedang tidak baik-baik kayak gitu itu. Nanti disuruh beli Al-Quran saja, pindah gitu, nggak usah ngaji gitu. Nah, itu terjadi di dunia kita ini, makanya mau maju gimana gitu. Wong
Mbah sapa itu Mas Galang itu Jir Basuki mawa titik. Nah, Jir Basuki mawa titik ya. Kan begitu gitu. Kanjeng Nabi mengajarkan gitu nggih. Iya, betul gitu. Kanjeng Nabi mengajarkan adab, tata krama. Kalau orang Jawa bilang ajining rogo sokok busono. Kita ini mau dihargai orang, tampilannya dilihat gitu. Busononya, busananya, bagaimana kita berbusana. Dulu zaman kecil saya itu kalau pakai celana potongan yang levi's yang jean itu yang di apa itu dipotong terus di serawil itu, image-nya udah nggak baik loh zaman dulu loh, zaman dulu itu. Ya ini kan terkikis sudah. Sekarang nanti ini kita kalah kok. Sekarang mau maksa gimana? Hafalan nggak bisa. Anak harus hafalan. Nanti sekian. Hafal surat pendek ini, kalau nggak berdiri. Ngelawan. Di Jambi kan baru juga terjadi di Jambi. Yang gelut itu antara guru dengan murid, gurunya dikeroyok itu. Belum lama 2 hari yang lalu. Ada itu. Ramai itu. Lagi-lagi murid itu sekarang berani gini. Kalau kita kan dulu nunduk. Ya kan, dimarahin langsung nangis. Dilempar penghapus, oke. Diberdiri, oke. Nggak ada marah, nggak ada dendam. Hasilnya bagus-bagus. Produk orang dulu kan keren-keren. Loh, gitu. Dempora. Kayak serius-serius sih. Ya nggak? Iya. Gitu loh. Coba. Made in orang dulu-dulu itu toh. Ayo, siapa? Mau nggak berani, betul loh, ini loh, lihat guru nggak berani. Ayo, siapa yang tersangka dulu pakai sepatu yang jempolnya lubang masih dipakai, mah bagus made in-nya, jadinya keren gitu, dimarahin loh. Sekarang kita ini kan beban, gitu, kita kan beban sekarang, mau nekan gitu nggih, mau nekan, ayo iki iso gitu, mau mukul gitu. Dulu ngaji itu plakluk kita nggih. Gitu. Kita dulu ngaji begini, biasa gitu, disuruh berdiri sih, kamu tadi nggak setoran, ngadeg gitu. Masya Allah. Wah, ya begitulah. Itu dikaranya nggak ini, enggak, itu tarbiyah, bentuk kasih sayang. Nggih. Udah ya, kita lanjutkan. Inilah jasanya Kanjeng Nabi, akhirnya kita diberi innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus menjadi nabi, tiada lain tiada bukan, untuk menata akhlak gitu. Terus ada dawuh lagi, apa itu ya? Aksanuhum khairunas aksanuhum khuluqon, kata Kanjeng Nabi. Manusia terbaik itu ya yaitu manusia yang akhlaknya, cerminan akhlaknya baik gitu. Itu Kanjeng Nabi loh, nggih. Kanjeng Nabi gitu loh. Ya, mau makanya jadi generasi yang kuat nggak kayak ya betul, generasi Hello Kitty bener, ya. Kira-kira ada nggak yo peci yang hitam ini tapi kayak label Hello Kitty ini apik ra yo? Mohon ya, paham ya? Begitu besti-bestiku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dong pora iki. Bolo-bolo kabarono, nggih. Tenanan ngaji itu nggih. Makanya Kanjeng Nabi itu membayangkan besok umat itu. Iya, ini sudah besti-besti semua ini. Ya ma'asyiral bestiniyin wal bestiniyat rahimakum. Ya nak di waalaikumsalam nak gawe bahasa Arab ngono ya. Ya ma'asyiral bestiniyin wal bestiniyat muslimin wal muslimat gitu. Ya nggak besti nggak hai gitu, betul ini. Itu untuk ilmu anyar neh, gue untuk ilmu anyar neh nih spontan aja beleni iki. Gue golek mbahmu bestiniin bestiniat iso apa meneh nggih.
Bon, kita lanjutkan. Berapa ini? Boleh dilanjut? Baru 2 nggih. Nomor 3. Nomor 3 nggih, nak mau ditulis nggih. Nomor 3. Pundi niki? Al-iktida bil malaikatil abdur. Nomor 3, al-iktida bil malaikatil abdur. Itu ya dalam rangka untuk mengikuti tradisi malaikat abdur. Ada akhyar, ada mukhtar, ada abdur. Okay. Makanya dalam Al-Quran, wa adkhinal jannata ma'al abdur. Ya. Ma'al abdur itu apa? Ya orang-orang pilihan. Malaikat juga ada, manusia juga ada. Manusia orang solih. Makanya kenapa kita ini dianjurkan untuk mendekati orang solih. Kalau kita niki belum pantas untuk menyandang status solih, paling tidak kita tertarik dengan orang solih. Kita kumpul di majelisnya orang solih, biar dapat syafaatnya orang solih, seperti Kanjeng Nabi. Gitu. Hafidakumullah, ainama kuntum, dong bora. Ini kayak orang dambekan apa piye ya? Oh ya. Ini jamaahku hoib begitu hilang HP. Bon. Oke ya. Gitu, abrar itu pilihan, hamba-hamba pilihan, malaikat-malaikat pilihan. Manusia juga ada yang dipilih oleh Allah. Itulah. Nggih, Mang Ambe, Mang Mendet. Domblong. Apa meneh iki ana sing domblong ya Allah. Domblong ya tambahi iki. Ya ma'asyiral hadirin al domblongiin wal domblongiyat. Oke, kopi dulu. Oh ya, betul. Terima kasih diemutkan. Memang harus ngopi. Daripada domblong-domblong, ngopi saya melongo, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Terima kasih Mas Galang. Ini kopi mana ya ini ya? Enak. Ya, dilarang menyebut merek. Alhamdulillah. Kulon diutang bahas ngopi ya. Oke, nanti. Oke, tenang. The power of kohwah. Gue judulnya keajaiban kohwah. Keajaiban kopi. Saya punya kitabnya. Oke, lanjut dulu. Nah, pelanggaran nanti. Yoi. Jadi gitu ya. Dahsyatnya sholawat ya. Masya Allah. Oh iya, saya kemarin ditawarin ini kayaknya ada jamaah Temanggung apa Wonosobo ini ya. Salam ji, mendem jeru ji. Masya Allah pun wow, nomor 3 nggih. Jadi kenapa kok ada doa panjenengan pernah mengamini guru panjenengan, guru-guru kita di kampung, di masjid itu kan ada selipan rangkaian doa apa itu? Wa adkhilnal jannata ma'al abrur. Wa adkhilnal jannata ma'al abrur. Di situ ada kata abrur, nggih. Nggih. Ma'al abrur. Nah, oke, sip. Ma'al abrur. Itu tadi sekelas selevelnya Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i kurang hebat apa? Tapi beliau menulis satu sajak, menulis satu syair, nggih. Dalam bahasa sastranya itu kan uhibbus sholihin walastu minhum. Saya itu mengagumi, saya mencintai orang soleh walastu minhum, walaupun saya bukan bagian dari mereka. Saya bukan orang soleh, tapi saya membangun kecintaan kepada orang soleh. Dengan harapan saya bisa mendapatkan syafaatuhum, yaitu syafaatnya, pertolongannya. Itu Imam Syafi'i. Artinya apa yang pesan yang bisa kita ambil? Kalau syafaat Kanjeng Nabi membangunnya ya diantaranya dengan kita membaca sholawat, menghidupkan sunnahnya, memperjuangkan ini kita majelis agama misalnya.
Ya kalau kita dengan orang-orang soleh, orang sahabat, ya kita dengan cara apa? Dengan cara kita mencintai, mahabbah, ya, punya mahabbah. Wal mujalla satu minhum. Berkawan. Monggo berkawan. Kita harus punya akses untuk punya teman-teman solih. Walaupun kita belum solih gitu. Dengan harapan untuk berkahi gitu loh. Dunia akhirat. Amin. Okay? Ya ma'asyirul domblongin wal domblongiat, bestiniat, monggo disambi, di ngopi di rumah masing-masing nggih. Nggih. Oke. Tadi sapa sing anu itu. Oke nggih, kita lanjut nomor berapa tadi? Dituntaskan apa sambung ini? Tuntaskan nggih. Nomor berapa tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Nomor berapa tadi? Bun ya? 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Ya, sekarang nomor 4 nggih. Sekarang nomor 4. Mukhalafatul munafikin wal kufar. Mukhalafatul munafikin wal kufar. Nggih. Mukhalafatul munafikin wal kufar. Untuk membedakan, nggih. Oke. Niki kita break dulu nggih sebelum poin 4 nggih. Tadi saya lupa, tadi yang tanya yang awal tadi masih enggak ya? Lupa saya tadi. Kita sudah sampai di poin ketiga nggih sebelum lanjut ke poin 4 tuntas nggih. Masjid. Tadi ada yang tanya masjid tadi itu. Di kampung satu dusun ada masjid 3. Ya sebetulnya enggak boleh. Nggih. Jangankan 3, 2 wis aslinya enggak boleh. Nggih. Oke. Ya sebetulnya loh nggih. Saya mencontohkan nggih, di Tebuireng itu ada masjid 3 di Tebuireng itu. Tapi kami dulu ya sholatnya di induk gitu. Di masjid yang tahfidz, masjid yang khusus penghafal Quran, nggih. Khusus penghafal Quran itu hanya bukan distatuskan sebagai masjid jami gitu. Bukan distatuskan sebagai masjid jami. Yaitu sebagai sarana untuk ibadah santri saja gitu. Jadi kami dulu setiap hari Jumat waktu di Jombang itu ya setiap hari Jumat kami jalan ke induk gitu, ke induk jalan gitu. Semua nanti jalan itu yang dari sebelah seberang itu semua keluar gitu, keluar semua. Kalau panjenengan pernah ziarah ke makam Gus Dur itu kan ada juga masjid yang di pojok, yang di lapangan. Itu dekat kampus, okay? Kampus dekat sekolah. Itu nggak digunakan gitu loh. Selama saya enggak gitu. Jadi semua sholatnya ke induk gitu, ke masjid yang dulu didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi di pondok pusat kalau bahasa kita pusat gitu, induk gitu. Jadi masjid yang sebelah sama yang sebelah nggak digunakan. Jadi hanya digunakan untuk aktivitas proses belajar mengajar harian, tapi khusus Jumat harus keluar gitu. Karena ini berkaitan dengan Jumatan gitu. Itu di antara wisipun ya. Nah, mohon maaf ini mohon maaf ya, mohon beribu maaf. Maksud saya gini, kan ada yang masjid lama toh, yang masjid perdana toh gitu loh. Yang masjid lama gitu loh. Ya toh. Jadi yang masjid lama gitu loh. Yang masjid lama gitu loh katakan, yang masjid pertama gitu. Yang kalau maksud dengan bahasa Indo itu karena di pondok pusat gitu. Gitu loh. Ya kan sekarang terus ada unit-unitnya kan ada Pondok Putri, ada Sada, nggih. Gitu. Ada Pondok Putri, ada pondok ini gitu. Yang satu lagi Masjid Kaum Cingkrang, nah wis ora karo-karuan dunia ini. Makanya gitu.
Ini mohon maaf, saya habis satu hari ini membaca satu ulama, nggih. Saya kan seneng baca-baca, nggih. Ulama itu mendawuhkan gini, dan ini terjadi sekarang itu masyarakat kita itu lebih tertarik kita ini kompetisi dengan fisik, membangun fisik masjid. Dan akhirnya apa? Budaya kita ini sekarang lifestyle-nya sudah berubah, bukan meramaikan masjid tapi melihat masjid. Wisatanya itu sekarang, mohon maaf ini ibu-ibu, ma'asyiral besti-besti yang ibu-ibu masih banyak, rungokno dong pora karo wisata-wisata. Ayo, wisata masjid Tiban, wisata itu kan terjadi sekarang, gitu loh. Hemat kami, saya kan karena saya kan keliling, saya itu ke masjid-masjid sepi ini gitu loh. Makanya mohon maaf, Mas. Ya udah. Makanya mohon maaf. Makanya mohon maaf. Hari ini nggih, orang apa ya? Orang itu saya sudah berkali-kali bilang hari ini orang diajak membangun masjid, yakin semua gaspol. Semua gaspol. Semua gaspol. Semua gaspol. Estu cepet bangun itu. Tapi yang menjadi soal PR kita itu kan ngerame ke sing abot. Gitu loh. Makanya saya punya kitab dulu, saya tak buat ini di majelis itu. Saya punya kitab namanya Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah. Di sana dikatakan, orang itu akan dibuat tertarik untuk membangun fisik masjid, tapi tidak tertarik untuk meramaikan masjid. Di antaranya juga untuk membangun dakwah. Enggak, coba dong, kita ini misalnya jadi sekarang ini kita teman-teman TikTok live ini loh, nggak kampanye misalnya kulo misalnya, branding kulo ada bangun masjid, sebutkan, mesti banyak yang membeli, gitu. Tapi mungkin mau kulo ganti donasi, niki ajeng anu damel guru ngaji, damel tuku Quran, beda nanti powernya beda, gitu loh. Untuk marbot ngono. Tapi coba dengan branding bangun masjid, dung 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 dung. Itu yang gembira itu makanya di sana nanti yang keplok tangan setan. Akhirnya apa? Fisik-fisik di sekitar kita ini masjid sekarang banyak terbangun, banyak terbangun. Enggak, banyak terbangun. Nah, kalau saya tertarik dengan meramaikan masjid itu ya masuk gitu loh. Masuk gitu. Masuk itu dalam arti apa? Yo non jero gitu loh. Ngaji, gini kayak gitu. Ibadah. Tadi juga ada yang tanya tentang sholat hajat itu siapa tadi. Jadi gitu. Mohon maaf, nak. Tapi ini mengundang gitu. Siapa sih nggak mau brandingnya Rasulullah? Man bana masjidan banallah, nggih. Besok baitan fil jannah kan ada itu yang dipakai. Barang siapa yang membangun masjid maka besok akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gaspol gitu. Tapi bar kuwi bangun dan nak ora sing rame iki piye sampai terjadi konflik horizontal. Bangunannya bagus sama-sama punya, tapi akhirnya jadi gesekan. Situasi hubungan sosial jadi merenggang. Iki kubu masjid A, iki kubu masjid B, iki kiai masjid A, iki kiai masjid B. Kan terjadi akhirnya. Umat Islam terkotak-kotak. Itu menurut pandangan kami semacam itu. Gitu, nggih. Dulu ada kok yang mau usul mau, nggih. Ya Allah, terima kasih Bu Salma, nggih. Saya berharap live ini tetap berlanjut setiap hari. Amin, amin. Doakan, nggih. Nah, nek subuh 2 sop ora kebak. Iya gitu. Kita mau gerak ke kampanye masjid dibully habis-habisan gitu. Ya itu tapi tantangan kita yang bully sedulur awake dhewe. Ya jamaah kita sendiri itu terjadi. Mohon maaf gitu loh. Coba kalau kita ini
kayak kemarin kita nyepil ada anak-anak ngaji yang di masjid gitu coba nak bangun cepet bangun itu, mohon maaf mewah-mewah masjid sekarang itu bagus-bagus masjid. Kalau saya pikir-pikir saya rindu dengan zaman kita kecil dulu nih, masjid cilik gitu tapi rebutan makanan, puasa rame. Ayo yang ada istilah di kampung jenengan dengan istilah jaburan. Itu kalau baca sholawat nanti dikasih pakai sarung, nanti dibagi ya, permen dikit ini. Ya dah, masya Allah. Bon itu saja nih. Jadi intinya ya makanya ini. Saya ada hadis apa saya lupa ini. Nah ini ingat. Ya betul. Man tamassaka bisunnati, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku hari ini dengan tantangan kita sebagian lupa. Itu jihad fisabilillah. Seperti orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita hari ini semampunya kita nguri-uri, kalau perlu kita melestarikan, kalau perlu kita menjaga. Iya, masjid ini kan kuno-kuno gitu kan, gitu. Siapa yang dulu, ayo, zaman dulu kudung-kudungnya zaman biyen, ayo dieling-eling yang masjid. Iya, nah betul. Masjidnya bagus malah diseneni kok, gitu. Lungo, bon ya. Oke ya, itu dulu tadi siapa lagi ya? Ya itu, masya Allah. Mana terakhir tadi itu baru mau saya jawab, kita lanjut. Satu lagi, nggak apa-apa ini penting masalahnya. Ini mana tadi sholat hajat? Yang sholat hajat 10, nah ini loh. Sholat hajat rakaat pertama 10 surat Al-Ikhlas, sholat kedua 20 bener mboten. Oh ya, ada itu nanti sampai 4 rakaat itu sampai naik terus sampai 30 sampai 40. Ada betul, insya Allah ada. Iya, dulu is masjid rame, surup itu. Betul. Ada tadi nggih. Ada itu ada. Ada. Jadi sholat hajat itu apa namanya? Versinya beda-beda. Ada kok, ada nggih. Di dalam sufi untuk anu itu ada semua, ada semua. Yeah. Jadi tergantung sih nak redaksi pilihan hajat itu kan banyak. Nak kulo terus terang ya, kalau ini ada jamaah yang lokal ya tahu sholat hajat kita yang kita pakai atau pernah kami live gitu. Itu nggih macam-macam nggih, macam-macam. Versinya macam-macam nggih. Sholat sunnah itu kan banyak, tapi kayaknya tidak menutup kemungkinan nggih. Saya kok kemarin sesekali kepingin nyepil nanti bahas sholat sunnah taubat, nanti live bahas sholat panduan sholat hajat, live bahas panduan sholat tasbih, live bahas panduan sholat duha gitu kan keren gitu. Itu kan dibutuhkan kita banget hari ini gitu. Sampun gitu. Masanya sholat taubat saja, sholat taubat itu banyak perdebatan loh, banyak sampai di saya itu pernah dicurhati jamaah sampai engkel-engkelan loh. Wengkel itu sing jadi ini sing jadi YouTube ini jadi ini gitu nggih karena harus bar maghrib. Enggak, nak kula salat hajat salat taubat itu kapanpun. Oh ingat saya tadi mau salat taubat ya udah gas aja nggih. Iya, gitu, gas gitu. Kapanpun ya. Oke nggih. Kita iya, penting itu. Panduan misalnya kan ada yang sering juga salah tambi nanti kalau kita mengamalkan di majelis itu kalau Ahad pagi ada namanya sholat duha, ada sholat isti'adzah, nanti ada sholat lihiyudhi, macam-macam sholat sunnah itu. Ada sholat untuk berbakti ke orang tua, gitu-gitu ada, tapi penting didiskusikan gitu, diilmoni kitab-kitabnya gitu. Untuk kebutuhan kita gitu, penting. Sampun nggih. Sampun.
Wong saya pernah loh tahun kemarin tuh saya iseng-iseng yang bikin konten gitu. Itu ternyata responnya bagus loh, sholat sunnah Syawal itu. Kalau di sini kan Syawal ada Syawalan itu. Itu ternyata malah jamaah-jamaah luar yang dari kota-kota itu malah ngerespon bagus sholat-sholat gitu itu. Karena juga masyarakat banyak yang nggak tahu juga. Tapi sepanjang guru kami mengajarkan, gas. Oke ya, kita lanjutkan tadi nomor 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3. Oke ya, keempat ya, kita keempat ya. Dikit lagi selesai ya. Keempat mana tadi? Pelan-pelan deh, nggak apa-apa. Yang penting kita kupas tuntas ya. Nomor 4, membedakan mukhalafatul munafikin wal kufar, yaitu untuk membedakan. Mukhalafah itu untuk membedakan. Untuk membedakan antara membedakan diri, membedakan diri itu kita dari orang munafik dan orang kafir. Tuh, kita membedakan, kita yang membaca sholawat ini, maksudnya pripun toh? Ya kita membuat, ya kalau bahasa sekarang itu personal branding. Kita membranding diri antara orang munafik dan orang kafir itu melalui jalur kita gemar membaca sholawat. Nggih. Yo panjenengan pokoknya setiap hari yang ibu-ibu ini yang besti-besti yang pakai ini nggak apa-apa itu. Pokoknya apa jenenge lali aku yang digital itu, gitu. Nggak apa-apa, aksesoris di mana-mana, nggih. Kan kita kemarin udah dapat dalil. Ibu-ibu gas saja ini. Gas saja. Di fasilitas umum gas saja. Kalau nanti ada yang maidu, ada yang bully, belum tahu dia. Ngaji, itu kan. Jadi sholawat itu tidak batal pahalanya, walaupun di situ ada terselip riaknya, terselip tidak ikhlasnya. Sholawat unlimited, gas. Gitu nggih. Jadi besti-besti ini kalau kumpul-kumpul, kopdar-kopdar gitu, ya apa-apa baca sholawat. Oke, taruh medamit gitu kan. Dihitungnya nggak apa-apa, bagus saja. Gitu, sholawat. Ya, itu untuk membedakan itu. Oke, itu keren ini. Sholawat. Keajaiban yang nomor 4, membedakan mukhalafatul munafikin wal kufar. Untuk kita mencitrakan diri, membangun di hadapan Allah, Rasulullah itu ya ini loh gitu. Ya paling tidak kita dengan baca sholawat. Malu-malu pakai tadi kita. Sekarang enjoy no. Losjol rara. Enggak apa-apa kan sekarang kayaknya saya sekilas lihat-lihat yang di ibu-ibu kan sekarang desainnya kan bagus-bagus juga. Kan gitu, ada yang make kan keren-keren ini. Iya enggak apa-apa. Enggak apa. Tapi pesan kula satu, walaupun pegang gini, kalau masuk ke pusat perbelanjaan yo jangan lupa dompetnya di bawah. Mau ngandel kayak ngene-ngene tok malah viral kok. Ya. Sudah. Nomor 5, nomor 5. Udah ya. Aful khotoya wal auzar. Aful khotoya wal auzar. Aful khotoya wal auzar. Keajaiban membaca sholawat itu sebagai penghapusan kekhilafan, kesalahan dan dosa. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Loh, Allah. Ngono tasbih sing gede-gede ya. Lho, kok dadi narike gini nggih. Gini lho, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad gitu. Ya. Kayak keren itu sambil kerja, sambil enggak apa-apa. Zikir itu ada keren, enggak apa-apa. Kemudian ya. Jadi nomor 5, afwul khotoya wal auzar. Orang yang gemar membaca sholawat itu menjadi pelebur kekhilafan, kesalahan dan dosa. Jadi jadi kelingan apa kayak film apa tuh kayak zaman biyen sing TV ini hitam putih lho Mas. Film apa jenenge kayak Andi Lau apa kayak itu kayak sing karo bibi lunge lho. Itu. Iya enggak? Anu
Lali aku jenenge ben ndelok kuwi seneng kok. Bibi Lung karo Yoko. Hakim Roda Mas, ya Mas. Hakim Roda Mas. Ayo, sapa sing nonton biyen? Isih suntlap-suntlup, ayo. Ngumpul yang tahun 90-an. Ngono nangis-nangis bareng. Yes, nunggu kok ndelok TV ini tanggane kok. Gitu. Gue nunggu apa itu lantai yang bawah tempat motor itu rosotan dhisik kok. Ya. Ya, wondi kitabku mau, Bon. Dah, jadi ampuhnya sholawat. Ampuhnya sholawat. Ayo dong aku. Sudah tuwek-tuwek iki. Dokon ngaji ora gelem iki. Ndeng kandhanane. Dong pora iki. Ayo ngaji. Bon. Nomor pinten wau? Bu, halo. Hadir. Di wau. Pokoknya baru kayak sholawat menghapus kesalahan dan dosa. Wow. Ya enggak apa-apa iki. Sing sing ini sip. Bon ya. Udah ya, jam berapa ini? Masih terus ke ini ya. Lanjut tuntas ke 10 apa gimana ini? Ayo. Tuntas ke ya. Tuntas ke 10 baru selesai nggih. Masih ada waktu nggih. Aman nggih. Pundi wau. Nah, iki. Berarti sekarang nomor 6 ya. 6 ya. Nah, nomor 6. Nomor 6 iki kesenengane kita ini. Kesenangan kita nomor 6. Qada'ul hawaij wal autar. Nggih. Qada'ul hawaij wal autar. Nggih. Nomor 6 qada'ul hawaij wal autar. Apa? Keajaiban solawat itu yang nomor 6, betul nomor 6, pemenuhan hajat dan harapan. Titik. Nomor 6 keren ini. Pemenuhan hajat-hajat dan harapan. Bukan harapan palsu loh ya. Ya. Yang harapan yang betul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca sholawat itu dalam ikhtiar untuk pemenuhan hajat dan harapan. Kita punya harapan, kita punya impian, gitu. Kita punya harapan. Golek sholawat sholawat Allahumma gitu, sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak bibi. Aduh. Minal PHP-in birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahi sayyidil mursalin. Bon. Oke ya. Pemenuhan hajat dan harapan. Pokoknya bismillah. Semoga saja apapun kita punya hajat. Apapun kita punya keinginan. Kita sering sampaikan dulu di awalnya. Ya, semoga ini sholawat ini menjadi salah satu sandaran kita untuk berkeluh kesah dengan Allah, mengharap syafaat Rasulullah agar hajat dan harapan kita ini diijabah, dimudahkan oleh Allah. Dulu kita sudah ada yang tanya tentang mengupas sedikit, sudah saya kepoin sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu kan ada redaksi apa? Tanhalu bihil uqad. Ya enggak? 1. Watang fari jubil kurob. Itu hajat semua loh. Watang fari jubil, watuqdo bihil hawaij. Ya Allah, dengan saya membaca sholawat nariyah ini, 1 poin, 2 poin, 3 poin, watuqdo bihil hawaij. Tunaikan hajat-hajat saya.
kabulkan hajat-hajat saya, pengen hajat A, dimurahkan rizki, dilancarkan rizki, anak sekolah diberi kemudahan, berprestasi, bisa menerima transfer ilmu dari guru-gurunya, misal diberi ilmu manfaat, itu gitu. Terus watunalu bihi rohoib, sama watunalu bihi rohoib, ya. Oh, solawatin ini pokoknya. Yang minta amalan biar amin, ya. Pokoknya itu. Yes, pokoknya gini istighfar sama jauh istighfar, solawat, yes, gas pokoknya. Allahumma laris insya Allah. Manis. Bismillah, ya. Munjiat insya Allah. Nanti kita bahas, nanti kita kupas solawat munjiat. Insya Allah ini kan baru hari keberapa tuh nih, Syakban ini kan masih ada waktu, nggih. Moga nanti pas kula bahas solawat munjiat, panjenengan pas ikut, lah keren, semoga saja, nggih. Jadi sekali lagi itu tentang faedahnya apa namanya? Mana tadi itu? Masya Allah keren ini. Pemenuhan hajat dan harapan, qadaul hawaij wal autor. Jadi orang yang membaca solawat, ya kita coba mengambil jalur ketidakmungkinan itu dengan jalur solawat. Intinya gue, bon ya, sudah. Ada yang hari ini galau, ada yang kita hari ini pikirannya sumpek, ada yang sedang tidak baik-baik. Waalaikumsalam, ya. Maka di sini faedah yang nomor 7 didawuhkan tanwirul dawahir wal asror. Tanwirul dawahir wal asror. Ya. Iki nomor piro aku mau 7 nggih. Nah, tanggal tua, solawati sih. Di sini didawuhkan tanwirud dawahir wal asror, menjadi penerang ya lahir dan batin di kehidupan kita, solawat. Kalau bukan kok enggak apa ya bahasanya. Nah, kalau memang kita roman-romannya tidak percaya, coba. Saya pernah dulu bilang ke jamaah, coba tes eksperimen. 1 minggu aja kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya kita nggak baca solawat. Gitu. Ya, insya Allah kan mesti suasananya beda gitu. Kalau memang kita ingin, misalnya ada orang di luar sana itu pengen pembuktian apa ya sih, membaca sholawat itu punya reaksi yang luar biasa, itu aja gitu. Kalau kita kebayang, mohon maaf, di kampung-kampung kita ini semesta baik gitu ya, karena di satu kampung ini masih ada yang baca Yasin, masih ada yang zikir, masih ada yang di kampung, di rumah-rumah ada yang mengamalkan ayat kursi, surat kahfi. Akhirnya satu kehidupan masyarakat itu dijaga oleh Allah gitu. Gitu. Nah, betul, mantep aja. Udah, nah kalau pengen orang kadang kan sok Allah apa iya kan begitu ya. Ya itu tadi. Ben ya. Oke ya, insya Allah. Pokoknya semoga dengan kita gemar apa namanya membaca sholawat ini, insya Allah hati, jiwa, raga kita ini ditenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan lentera. Ya kalau kemana-mana itu ada yang protek gitu loh, ada yang jagain gitu. Sholawat kita yang jagain gitu. Di jalan ya yang jagain kita. Di toko kalau tadi ada yang tanya, yang punya usaha dagang apapun, yang jagain ya sholawat itu yang kita baca gitu loh. Ya, di bepergian ini, enak kalau bismillah. Bismillah, tanpa ada, ngapunten nggih, pembeda gitu loh. Ya kita sama gitu. Sepanjang kita mau melakukan ya sama aja, kita bersolawat. Nggak harus menstatuskan, wah saya ngajinya baru dapat berapa hari, masa sudah pantas gaya nanti dibilangin masyarakat belagu misalnya. Ya, nggak perlu malu gitu. Gitu. Kita kan ngajinya juga pakai tendensi ini. Wah, sekarang misalnya belagu mentang-mentang ngaji di TikTok sekarang wis yang dinti nyekel tasbih digital. Yang tahu kebutuhan kita kan kita gitu loh. Ya toh, yang tahu
yang tahu apa nggih nurani apa nggih nuansa kolbu kita, nuansa hati kita tanggal tua itu kan kita gitu loh nggih. Gitu? Nggih betul. Dan selalu berkendara di jalan pikiran selalu iya betul sholawat gitu. Nah, kalau kita tanggal tua bilangnya ke tetangga ke orang malah dibully malah nanti repot juga hidup kita. Sholawatin saja ya dah. Pikiran dengan ayam dhisik gitu. Amin. Sudah, 2 lagi selesai. Pas nanti. Mana tadi? Nomor berapa ini? 8 ya. An-najatu minanar. Oke, an-najatu minanar. Ya toh? Nomor berapa ya? Benar nggih, nomor 8 nggih. An-najatu minanar. Ya. An-najatu minarnar. Terselamatkan dari an-najatu itu selamat, minanar dari api neraka. Berarti kalau digabung terselamatkan dari api neraka. Mantep. Sholawat. Nggih. Semuanya nggih. Kita semoga di keluarga kita ini senang dengan sholawat. Ya. Oke. Bon nggih. Wis niku ae. Mulai tele-tele nggih. Dah, nanti insya Allah nanti kalau ngaji di review lagi nggak apa-apa. Nomor 8, 9 berarti 9 dukhulud daril qoror. Dukhulud daril qoror. Al-qoror itu ada nggih di Al-Qur'an itu. Masuk ke dalam surga. Darul qoror itu ada Darussalam, ada Firdaus itu nggih. Masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi terselamatkan dari panas api neraka, keajaiban sholawat dimasukkan ke dalam surga. Amin ya, amin. Is pokoknya nggak apa-apa, is kita pokoknya optimis Pak. Kalau biar begini kita banyak masih di jalan, masih sering selengean, masih nggak apa-apa. Is pokoknya sholawat gitu, sholawat longgar sholawat. Kalau sakitnya 100, kalau 30, ya 21 gitu. Sholawat Muhammad. Habis itu masanya saya kerja. Ya kerja ya sholawat. Gitu aja. Kalau kita nunggu mohon maaf, nunggu kita jadi pribadi baik, perfect, gitu. Kalau hanya nunggu itu godaan itu. Ya kalau besok Allah masih ngasih nyawa kita, gitu. Ya kalau besok Allah masih beri panjang umur kita. Kalau enggak, selesai, tamat riwayat. Ya itu gitu. Yang penting apa ya namanya ya? Ya sudah gitu. Jalan besok-besok gitu. Yang penting kita hari ini alhamdulillah iso sholawat ping 50 ping ini. Ya Allah iso ngaji. Ya Allah iso nambah ilmu. Walaupun dengan cara begini ya udah disyukuri saja. Gitu. Di wong niki nyatanya alhamdulillah jaraknya kan jauh-jauh gitu kan. Kecuali yang dekat sekitar sini misal gitu. Nah, baru gitu dong. Oke ya, terakhir selesai. Berarti 10. Alamul Azizil Jabbar. Alamul Azizil Jabbar. Ya. Orang yang membaca sholawat, ya terakhir, orang yang membaca sholawat dapat salam dari Allah yang maha mulia dan maha kuasa. Masya Allah. Kalau wangsuli, faedah yang terakhir 10 adalah salam dari Allah yang maha mulia dan kuasa. Alamul Azizil Jabbar. Terakhir itu. Salah orang yang membaca sholawat mendapat salam dari Allah yang maha mulia dan maha kuasa. Masya Allah. Selesai sudah. 10. Faedahnya sudah tuntas. Kita membaca ngaji pagi ini kita ngilmoni tentang keajaiban sholawat. Moga-moga berkah, manfaat. Nanti kita terus lagi, masih ada kelanjutan tentang lain. Pokoknya niki monggo pas yang longgar, pokoknya yang ini terima kasih yang saling support, yang artinya mensupport napa niki katakan media dakwah kami ini. Mugi-mugi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita ngajikan ini juga menjadi ilmu yang barokah manfaat di kemudian hari untuk dimanapun pokoknya
dimanapun panjenengan berada. Pokoknya doakan kami sehat, kami pokoknya setiap mau live belajar dulu, nanti bisa menyuguhkan ilmu-ilmu yang yang berkenan, yang bisa kebermanfaatannya untuk saudara-saudara kita dimanapun berada. Sehat-sehat sedayanipun nggih. Insyaallah sehat, insyaallah berkah. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa nggih. Nalap doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yakfi mazida ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub syafil ilal mufarijil qulub al wasadi wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa ulama'ina mu'allimina talamidina jama'atina wa li jamil mu'minina wal mu'minat muslimina muslimat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka min ghairi masyaqqatin wala nasabin wala dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisidil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syurada ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin ya mujibas sailin.